Pembunuhan berantai di Padang Pariaman gemparkan warga yang tidak menyangka Wanda secara sadis membunuh dan memutilasi 3 korbannya. Wanda dinilai memiliki ciri seorang psikopat yang dapat hidup normal setelah melakukan aksi kejinya. Inilah serial tabir pembunuh berantai dari Batang Anai, Wanda sang pembunuh psikopat. Diinformasikan oleh masyarakat bahwasannya ditemukan diduga mayat manusia di aliran sungai Batang Anai, tepatnya di Korong Duku, Kanarian Kasang, Kecamatan Batang. Itu bukan, itu boneka itu kata saya kan, boneka kali itu. Enggak, itu orang katanya kan. Saya melihat jenazah itu bahwa itu jenazah anak saya. Terungkapnya pembunuhan berantai yang menewaskan 3 perempuan cantik di Padang Pariaman menimbulkan kecaman keras dari masyarakat terhadap tersangka Wanda alias Koyek. Beragam spekulasi muncul tentang sosok Wanda yang sebenarnya. Tersangka Wanda alias Koyek menghabisi nyawa ketiga korbannya, memutilasi dan menimbun hingga membuat skenario agar perbuatan kejinya tak terendus. Sosiolog Universitas Negeri Padang Erian Joni menegaskan jika perilaku kejahatan yang dilakukan pelaku adalah psikopat dalam ilmu psikologi. Saya melihatnya ini adalah pembunuh berdarah dingin yang kalau dalam bahasa psikologisnya adalah psikopat ya. Kenapa demikian? Karena 2 indikator psikopat itu sudah terpenuhi oleh pelaku ini ya. Merasa tidak bersalah ya. Dan tidak ada empati ya. Buktinya setahun pelaku membunuh korban pertama adalah Cika dan Dedek. Ini tidak ada kemauan dia untuk melapor ya, menyadari terhadap perilakunya. Malah dia bersandiwara ya. Tersangka telah memenuhi unsur-unsur psikopat. Dalam pergaulan masyarakat tidak menduga sedikit pun jika Wanda berbuat sadis. Ia tetap menjalankan kehidupan dengan normal. Dan ya memang benar ya kalau kita lihat di dalam kasus-kasus mutilasi itu paling banyak memang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat itu diantaranya adalah pacar, teman mungkin, bawahan ya dalam hubungan ekonomi antara atasan dengan majikan. Dan juga bisa saja adalah orang-orang terdekat, misalnya saja tetangga ini. Saya melihat bahwa di dalam perspektif sosiologi kriminal ini tergolong sebuah kejahatan yang disebut dengan defensif mutilasi ya. Kejahatan yang dilakukan disebut dengan kejahatan defensif mutilasi, di mana pelaku memutilasi untuk menghilangkan jejak. Selain itu, juga bisa dilihat dari segi ofensif mutilasi, di mana pelaku melakukan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Belajar dari kasus ini, ada yang perlu kita ingat ya bahwa biasanya para pelaku dalam kasus-kasus seperti ini itu tidak terjadi sendirinya ya. Mengapa dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin, menjadi seorang psikopat lah dalam artian ini? Ini ada faktor-faktor yang melatar belakangi atau menjadi background ya terjadinya kasus ini ya. Bagaimana seorang pelaku berdarah dingin itu dibentuknya. Yang paling memungkinkan itu adalah faktor keluarga ya. Selain itu, ada juga faktor lainnya. Pelaku berasal dari keluarga broken home. Pelaku tidak cukup kasih sayang sehingga tidak mempunyai rasa kasihan dan iba terhadap korban. Nah, kita tidak bisa melihat ya apa yang terjadi dalam keluarga pelaku ini ya. Bagaimana pembentukan nilai-nilai ya. Adakah dia mendapat pendidikan agama ya. Atau dia mendapat pendidikan dari orang tua. Yang kedua, tidak jalannya fungsi kasih sayang dalam keluarga. Atau fungsi sosialisasi ya, pendidikan dalam keluarga terhadap nilai-nilai.
Sementara itu, psikolog Universitas Fort de Kock Bukit Tinggi Fitriyanti mengungkapkan, jika perspektif psikologi, kasus mutilasi dapat dilihat sebagai tindak kekerasan ekstrim yang seringkali terkait dengan gangguan psikologi yang mendalam. Pelaku mutilasi mungkin memilih gangguan kepribadian, seperti gangguan kepribadian antisosial atau borderline, atau bahkan kecenderungan psikopat. Fitri menyebut tersangka Wanda terindikasi memiliki ciri-ciri seperti kurangnya empati, manipulatif, impulsif, dan tidak bertanggung jawab, yang mana hal tersebut sudah mendekati unsur-unsur perilaku psikopat. Dari segi psikologis, kasus mutilasi ini dapat mencerminkan berbagai gangguan kejiwaan, termasuk gangguan kepribadian antisosial. Motif dari kejahatan ini bermacam-macam, mulai dari upaya menghilangkan jejak. Nah, di sini untuk kasus mutilasi ini bisa saja faktor penyebabnya adalah gangguan kepribadian antisosial. Jadi, individu dengan gangguan kepribadian antisosial ini cenderung tidak memiliki empati, manipulatif, dan sering melanggar norma sosial. Yang kedua, kondisi psikologis lainnya yaitu adanya trauma. Trauma di sini yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau pengalaman traumatis lainnya yang dapat menjadi pemicu kekerasan. Untuk yang kasus mutilasi ini, faktor penyebabnya juga bisa terjadi akibat psikosis, yaitu dalam beberapa kasus gangguan psikotik seperti skizofrenia dapat menyebabkan hilangnya kontak dengan realita dan memicu perilaku yang irasional termasuk mutilasi ini. Namun perlu pemeriksaan lebih mendalam terhadap perilaku pelaku untuk mengetahui kejiwaan yang bersangkutan.